Shalom saudara sekalian, kita patut berbangga karena kita memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus yang bertanggung jawab atas setiap ciptaannya, termasuk saudara dan saya. Mari pagi ini kita akan membekali hidup kita sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Latar belakang dari ayat ini adalah saat Yesus beserta murid-muridnya sampai ke Kapernaum dan masuk ke dalam bait suci. Di situ mereka bertemu dengan pemungut bea bait Allah. Dan dia menanyakan apakah Yesus membayar bea bait Allah? Nah, tentu saja Yesus mengatakan bahwa dia pun bersama muridnya juga membayar bea bait Allah. Lalu ayat ini muncul ayat 27 tadi bahwa Yesus meminta Simon Petrus untuk memancing di sebuah danau. Kita belajar dari ayat 27 tadi bahwa yang pertama, rancangan Tuhan itu sangat detail sekali. Tuhan mengatakan kepada Simon Petrus, pergilah memancing di mana? Di danau. Ya, lalu apa yang harus dia perbuat? Dia harus menangkap ikan pertama. Lalu dibukalah mulutnya. Dan di situ akan menemukan 4 dirham. Jadi rancangan Tuhan ini sangat detail bagi Simon Petrus. Simon Petrus akan menjalankannya dengan sangat jelas. Sekarang tinggal bagian Simon Petrus. Apakah dia mau melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, atau dia menggunakan akalnya sendiri untuk melakukan perintah Tuhan itu? Ya, Simon Petrus, dia mau taat atau tidak, itu adalah keputusannya. Seandainya Simon Petrus yang dia memiliki latar belakang seorang nelayan, penjala ikan, dia bisa saja berpikir daripada memancing, lebih baik aku menjala ikan. Karena saat menjala itu pasti hasilnya akan lebih banyak dan akan lebih cepat untuk mendapatkan ikan. Tapi dia tidak akan tahu ikan pertama yang dia dapatkan yang mana. Lalu jika Simon Petrus tidak menurut pada perintah Tuhan, saat dia mendapatkan ikan pertama, dia bisa saja membelah perut ikan itu, tidak membuka mulut ikan itu. Jadi keputusan kita menentukan mujizat itu terjadi atau tidak dalam kehidupan kita. Simon Petrus melakukan yang tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia pergi ke danau itu, dia memancing. Ya, dia tidak menjala. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau menjala dapat jaminan kalau akan dapat lebih banyak daripada memancing. Saat Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, untuk melakukan satu pekerjaan, padahal di situ secara manusia kita tahu bahwa hasilnya tidaklah lebih banyak, bahwa peluang di sana sangatlah kecil. Tapi jika itu perintah Tuhan, kita mau lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, sebagaimana yang Simon Petrus sudah kerjakan. Mengapa Tuhan tidak langsung memberikan koin itu untuk membayar pajak? Pastinya Tuhan ada maksud dan tujuannya. Ya, yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas semesta. Bayangkan bagaimana ikan itu bisa tetap hidup meskipun di dalam mulutnya terdapat dirham. Itulah kuasa Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai apa saja, siapa saja, kapan saja, dan di mana saja untuk menyatakan mujizatnya bagi kita semuanya. Tuhan bisa pakai orang-orang sekeliling kita, situasi di sekeliling kita yang rasanya secara manusia itu tidak membuat kita nyaman. Tapi Tuhan bisa pakai semua itu untuk mendatangkan mujizatnya bagi kita. Yang ketiga, Allah mau supaya kita pun tetap berusaha. Karena setiap jerih lelah kita itu bisa mendatangkan mujizatnya. Petrus tidak serta-merta dia mendapatkan uang itu.
menemukannya di jalan atau diberikan orang, tidak. Tetapi dia harus berusaha dulu. Dia memancing di danau, mendapatkan ikan, membuka mulut ikan itu baru mendapatkannya. Karena setiap jerih lelah itu akan mendatangkan mujizat dari Tuhan. Berikutnya kita belajar, koin yang didapat itu cukup untuk membayar bea bait Allah. Tidak hanya untuk Yesus sendiri, tetapi juga untuk Petrus juga. Ya, ada 4 dirham di situ. Bea bait Allah adalah 2 dirham. Jadi yang didapat dari dalam mulut ikan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan Yesus juga Simon Petrus. Jadi Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi kebutuhan Petrus juga. Maka kita sebagai orang percaya tidak perlu khawatir. Allah bertanggung jawab atas semua ciptaannya, termasuk kita semuanya. Jadi mari pagi ini kita belajar tentang firman Tuhan, bahwa yang pertama, rancangan Allah itu detail sekali bagi kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita memutuskan akan taat kepada perintah Allah atau kita memakai kemampuan kita sendiri. Yang kedua, kita belajar bahwa Allah menunjukkan kuasanya atas semesta. Dia bisa pakai siapa saja, apa saja untuk menyatakan mujizatnya. Yang ketiga, setiap jerih lelah kita Allah perhitungkan dan Allah mendatangkan berkatnya. Yang keempat, kita belajar bahwa Allah kita, Allah yang bertanggung jawab atas ciptaannya, termasuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi setiap kami ciptaan-Mu Tuhan, sehingga Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami. Dalam segala kekurangan kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang penuh belas kasihan Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi kami semuanya. Jika pagi ini Tuhan Yesus ada di antara kami yang memerlukan mujizat-Mu Tuhan, mujizat kesembuhan, pemulihan secara ekonomi, pemulihan secara hubungan dalam keluarga Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, kami imani bersama-sama bahwa Engkau hadir dan mendatangkan mujizat itu bagi kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan dan mengalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.